Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Oke, salam bahagia dan semangat. Welcome to my channel. Oke, jumpa lagi bersama saya Ma'rifah DMS dari kelas A28 PJJ PAIAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon Studies, dosen pengampu Muhammad Arifin M. Hum. Tradisi ngupati dan wayang kulit di Cirebon, itu nanti tema yang akan kita bahas di media pembelajaran sekarang ya. Ngupati dan juga wayang kulit itu salah satu tradisi yang masih ada di wilayah Cirebon, yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Contohnya seperti ngupati. Ngupati itu memang ada di wilayah Cirebon, juga wabil khusus ada di Tegal Gubuk juga. Itu masih ada tradisi ngupati. Jadi biasanya ibu hamil berusia 4 bulan itu sebagai bentuk syukurnya itu melaksanakan tradisi ngupati. Jadi bagi-bagi kupat, bagi-bagi ketupat ke sanak saudara, ke tetangga dan juga kepada warga yang ada di sekitar. Dan juga ada wayang kulit. Wayang kulit juga masih dilestarikan sampai sekarang alhamdulillah, walaupun momennya mungkin cuma 1 tahun sekali atau berapa bulan sekali, tapi di Cirebon itu masih dilestarikan untuk tradisi wayang kulit. Ngupati. Tradisi ngupati saat ini masih berkembang dan dilaksanakan secara turun-temurun. Bahkan masih bertahan hingga sekarang. Jadi ngupati ini berasal dari kata bahasa Jawa yaitu papat atau empat. Tradisi ngupati ini adalah tradisi bagi ibu hamil yang usia kehamilannya menginjak 4 bulan. Ketika usia 4 bulan, saatnya Allah meniupkan roh kepada si janin. Melalui ngupati, semoga diberi roh yang baik. Jadi tradisi ngupati ini sampai sekarang masih ada. Dan juga untuk tradisi ngupati ini sebagai rasa syukur dan juga harapan. Semoga kelak nanti anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Menjadi anak yang baik, kebanggaan kedua orang tuanya dan juga kebanggaan untuk semuanya. Ngupati merupakan wujud ungkapan syukur agar sang bayi yang ada di dalam kandungan ibu diberikan keselamatan dan keberkahan. Kegiatan ini dilakukan pada seorang ibu yang mengandung dalam usia 4 bulan. Kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka acara syukuran dan juga harapan supaya kelak menjadi anak yang baik. Jadi oleh sebab itu acara ngupati ini untuk di daerah Cirebon khususnya itu masih dilestarikan dan sampai sekarang juga masih acaranya atau kegiatannya masih tetap. Jadi bagi-bagi ketupat ke tetangga, ke saudara sebagai bentuk syukur dan juga harapan. Jadi bikin ketupat, di situ juga ada sayur, ada lauknya, terus dibagi-bagikan untuk para tetangga, sanak saudara dan lainnya. Jadi itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tradisi ngupati ini biasanya dibacakan beberapa surat dari Al-Qur'an, diantaranya surat Luqman, surat Maryam, surat Yusuf dan Marhabanan. Membaca Maulid Barzanji. Dan ini meyakini acara suatu keharusan yang merupakan wujud rasa syukur dan doa. Ada keyakinan jika tidak dilakukan maka hatinya tidak tentram. Karena ini memang sudah menjadi kebiasaan ya. Kebiasaan dari zaman dulu sampai sekarang masih dilestarikan dan memang ini tradisi ini masih ada sampai sekarang dan tradisinya masih bagus, masih masih tetap dilaksanakan, khususnya oleh orang-orang yang di daerah Cirebon. Di daerah Cirebon itu masih melaksanakan acara ngupati. Baik, sekarang kita membahas tentang wayang kulit ya. Jadi wayang kulit itu memang salah satu budaya Cirebon
yang sampai sekarang masih dilestarikan, dan walaupun keberadaannya sudah jarang, tetapi masih ada sampai sekarang, masih dilestarikan di event-event. Wayang kulit Cirebon adalah salah satu ragam wayang kulit yang ada di wilayah Nusantara, termasuk di dalamnya negara-negara Asia Tenggara. Di wilayah yang terdiri dari banyak pulau dan beraneka ragam etnis, jenis gaya wayang kulit begitu melimpah ditemui. Misalnya di beraneka jenis wayang kulit di Pulau Jawa, kemudian wayang narta di Bali, kemudian wayang sasak di Lombok, wayang Melayu di Terengganu, kemudian Malaysia, hingga wayang Nang Nai dan Nang Tailung di Thailand. Jadi banyak sekali jenis wayang ya. Kalau di Cirebon kita punya kebanggaan wayang kulit ya. Wayang kulit yang terbuat dari kulit kerbau, kulit sapi gitu ya. Wayang kulit Cirebon adalah salah satu ragam wayang kulit yang ada di wilayah Nusantara, termasuk di dalamnya negara-negara Asia. Perkembangan wayang kulit di Cirebon dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam di wilayah Kesultanan Cirebon merupakan bentuk diplomasi dakwah. Wayang kulit Cirebon akrab diperkenalkan oleh para ulama dan para penguasa lokal bahasa Cirebon, Gegeden, yang telah memeluk ajaran Islam sebagai media dakwah. Wayang kulit Cirebon juga digunakan sebagai simbol agama dan media untuk bercerita tentang kebiasaan sehari-hari. Jadi wayang kulit itu dibawa oleh Sunan Gunung Jati pada waktu itu untuk salah satu media untuk menyebarkan agama Islam yang ada di Cirebon, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kenapa? Karena masyarakat atau orang pada saat itu mudah mengerti, mudah dipahami tentang ajaran agama Islam. Maka adanya wayang kulit ini sebagai media dakwah yang dilakukan pada masa itu. Asal-usul wayang kulit di Cirebon, para budayawan Cirebon sepakat bahwa eksistensi wayang kulit Cirebon bermula dari kedatangan Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari 9 wali atau biasa disebut sebagai Wali Sanga. Dalam bahasa Cirebon, di mana Sunan Gunung Jati atau Sunan Jati sebagai ketuanya. Datangnya Sunan Kalijaga ke wilayah Cirebon bertujuan untuk menyebarkan dakwah Islam, dan media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu diantaranya adalah wayang kulit. Jadi wayang kulit ini memang pada zamannya itu sangat masyhur ya. Artinya wayang kulit itu digemari oleh masyarakat, sehingga dakwah menyebarkan agama Islam itu menggunakan media wayang kulit supaya diterima oleh masyarakat. Masyarakat mudah mengerti dan mudah diterima ajaran agama Islam pada waktu itu. Alhamdulillah penyebaran agama Islam berhasil dengan menggunakan media wayang kulit. Perkembangan wayang kulit pada masa Kesultanan Cirebon. Pewayangan Cirebon pada zaman dahulu banyak beredar di kalangan bangsawan, keraton Cirebon, dan para peminat sastra. Pagelaran wayang kulit Cirebon di kalangan keraton Cirebon mengalami penurunan pada akhir abad ke-19 dikarenakan masalah terbatasnya dana untuk pagelaran wayang kulit Cirebon. Jadi memang kegiatan pagelaran wayang kulit ini termasuk memerlukan dana yang cukup besar ya. Jadi ketika pada abad ke-19 itu mulai ada penurunan. Perkembangan wayang kulit pada masa Kesultanan. Perkembangan masa modern. Pada masa modern, desa-desa yang telah mendapatkan tayangan televisi, siaran radio, serta telah beredar berbagai macam video, handphone, kemudian internet yang mudah dijangkau di mana-mana, sehingga masyarakat kurang meminati pertunjukan wayang. Akan tetapi, minimal dalam setahun sekali, pagelaran wayang masih dipertunjukkan. Dan memang untuk wayang kulit, wayang golek, di era sekarang itu memang kurang diminati karena zaman sudah semakin modern. Perkembangan masa modern. Pada masa
Baik, itulah tadi pembahasan mengenai Ngupati dan juga wayang kulit yang ada di Cirebon. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya karena masih tahap belajar. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.